Bayangkan, kamu mengantuk berat, ingin tidur sekarang juga. Tapi tiba-tiba kamu sadar satu hal. Negara melarangmu tidur di jam ini. Bukan karena bahaya, bukan karena darurat, tapi karena aturan negara. Terdengar seperti cerita fiksi? Nyatanya, ada negara di dunia yang benar-benar mengatur cara warganya tidur. Mulai dari jam tidur, posisi tidur, bahkan di mana kamu boleh dan tidak boleh tertidur. Di video ini, kamu akan tahu negara mana saja yang mengatur waktu tidur warganya. Alasan mengejutkan di balik aturan ini, dan fakta paling gila yang bikin kamu mikir ulang soal tidur bebas. Tonton sampai akhir, karena fakta terakhir benar-benar di luar nalar. Satu, Jepang negara yang mengizinkan tidur di tempat umum. Di banyak negara tidur di tempat umum dianggap tidak sopan, tapi di Jepang justru sebaliknya. Fenomena ini disebut inemuri, artinya tidur sambil tetap hadir. Di Jepang kamu boleh tidur di kereta, tertidur di kantor, mengantuk di rapat, bahkan tertidur di bangku taman. Dan anehnya, itu bukan tanda malas, melainkan tanda kamu pekerja keras. Namun ada aturannya. Tidak boleh rebahan, tidak boleh pakai bantal, tidak boleh tidur terlalu nyenyak. Tidur harus terlihat lelah karena kerja, bukan sengaja tidur. Jadi di Jepang tidur bukan sekadar istirahat, tapi bagian dari budaya kerja. 2. Cina. Jam tidur pernah diatur negara. Tahukah kamu? Di Cina, khususnya pada masa tertentu, jam tidur anak-anak dan pelajar pernah diatur pemerintah. Tujuannya jelas, meningkatkan disiplin, menjaga kesehatan generasi muda, dan mengontrol gaya hidup digital. Anak-anak dilarang bermain game online setelah jam tertentu. Artinya, mereka dipaksa tidur lebih awal. Bahkan beberapa sekolah asrama di Cina mematikan lampu otomatis, mengatur waktu tidur malam, mengawasi jam bangun pagi, tidur di luar jam yang ditentukan, siap-siap kena sanksi. Di sini, tidur bukan urusan pribadi, melainkan bagian dari sistem negara. 3. Spanyol. Tidur siang wajib. Spanyol terkenal dengan budaya siesta, tidur siang setelah makan siang. Di beberapa wilayah, toko tutup, kantor sepi, jalanan sunyi, bukan karena libur, tapi karena waktunya tidur siang. Meskipun tidak tertulis sebagai hukum nasional, budaya ini dianggap norma sosial yang kuat. Orang yang tidak ikut siesta dianggap tidak menjaga kesehatan, tidak menghargai budaya lokal. Di sini tidur siang bukan malas, tapi cara hidup yang dianggap sehat. 4. Korea Selatan, negara kurang tidur. Ironisnya, Korea Selatan justru dikenal sebagai negara dengan jam tidur paling sedikit. Budaya belajar dan kerja ekstrim membuat pelajar tidur 4-5 jam. Pekerja pulang larut malam. Pemerintah akhirnya turun tangan. Beberapa kebijakan diterapkan. Jam belajar malam dibatasi. Lampu sekolah dimatikan. Kampanye nasional pentingnya tidur. Kenapa? Karena kurang tidur menyebabkan depresi, stres berat, produktivitas menurun. Di Korea Selatan, tidur akhirnya dianggap isu nasional. Bukan lagi masalah pribadi. 5. Islandia dan negara Nordik. Tidur demi kesehatan mental. Di negara-negara Nordik seperti Islandia dan Finlandia, tidur dianggap hak dasar manusia. Beberapa perusahaan bahkan mengatur jam kerja lebih pendek. Memberi waktu istirahat wajib. Mendorong tidur cukup. Anak-anak sekolah
masuk lebih siang agar tidur cukup. Karena mereka percaya tidur cukup sama dengan tanda centang otak sehat, tanda centang mental stabil, tanda centang masyarakat bahagia. Bukan cuma anjuran, tapi bagian dari kebijakan sosial. 6. Fakta paling mengejutkan, tidur bisa jadi urusan negara. Dari semua fakta ini kita sadar satu hal, tidur bukan cuma soal kasur dan bantal. Di beberapa negara, tidur diatur, diawasi, bahkan dibatasi, karena tidur memengaruhi ekonomi, kesehatan, keamanan, masa depan generasi. Apa yang kamu anggap kebebasan pribadi, di tempat lain bisa jadi aturan resmi negara. Sekarang pertanyaannya, kalau negara kamu mengatur jam tidurmu, kamu setuju atau menolak? Apakah tidur adalah hak mutlak individu atau memang perlu diatur demi kebaikan bersama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Rahasia Negara. Karena masih banyak fakta dunia aneh yang tidak pernah diajarkan di sekolah.